Shalom Bapak Ibu, masih dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan, sukacita oleh Roh Kudus memenuhi kehidupan kita semua Bapak Ibu. Sekarang kita masuk intisari dari kitab Ulangan. Jika beberapa hari yang lalu kita melihat kenapa kitab Ulangan harus ditulis kembali, alasan-alasannya Bapak Ibu. Nah sekarang kita coba melihat intisarinya Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan bersama-sama. Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Ulangan pasal 1 sampai pasal 4, secara khusus di sana ditulis Musa meriwayatkan kembali semua peristiwa-peristiwa yang terjadi terutama di kitab Keluaran. Tetapi bukan hanya itu. Musa juga memberikan janji-janji Allah kepada mereka. Jadi bagaimana Musa semua peristiwa itu dia coba terapkan apa pembelajaran untuk generasi muda ini, generasi kedua di padang gurun. Tapi Musa juga menambahkan ada janji-janji Tuhan di sana. Bahwa Tuhan yang berjanji itu pasti akan menggenapi janjinya dengan membawa generasi ini memasuki tanah perjanjian. Jadi Musa mau generasi ini, generasi muda ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka hidup dengan janji Tuhan, menghidupi janji Tuhan, berjalan dengan janji Tuhan, memasuki tanah perjanjian dengan percaya kepada janji Tuhan. Supaya mereka jangan seperti orang tua mereka, kakek moyang mereka, yang selalu ingin kembali ke Mesir. Kembali lagi kepada kehidupan yang lama sebagai budak di Mesir. Di tanah perbudakan itu. Itulah sebabnya Musa perlu memberi mereka kepastian bahwa Tuhan yang berjanji bukan hanya Allah yang maha kuasa yang memimpin mereka, tapi Allah itu punya semua kekuatan dan sumber daya untuk memenuhi janjinya kepada nenek moyang mereka, bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan itu menjadi milik mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan benar saja kita tahu ceritanya. Kemudian generasi ini memasuki tanah perjanjian, menaklukkan semua orang-orang yang ada di sana, kemudian menduduki, walaupun ada beberapa suku bangsa yang mereka tidak taklukkan, tetapi janji Tuhan kemudian tergenapi. Tuhan yang berjanji kepada Abraham, sampai Abraham mati, Abraham tidak pernah memiliki tanah perjanjian itu. Bapak Ibu, tetapi kemudian generasi keturunannya, Bapak Ibu, memiliki tanah yang terjanjikan itu. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, kita sudah biasa mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tapi kadang-kadang dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang begitu mendesak dan terjepit, Bapak Ibu, kita bisa lupa akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam semua situasi hidup kita. Nah, repotnya lagi Bapak Ibu, kita sering mengklaim janji Tuhan yang tidak Dia janjikan untuk kita. Sementara janji yang Tuhan janjikan untuk kita, kita melupakannya. Betapa rumitnya hidup yang seperti itu Bapak Ibu. Saya ulang Bapak Ibu, ada orang-orang yang mengklaim janji Tuhan, padahal janji itu tidak pernah diberikan kepada dia. Padahal janji itu tidak untuk dia. Tapi ada orang yang jelas-jelas Tuhan berjanji akan menyertai, tapi anehnya kita melupakan janji itu. Jadi yang Tuhan janjikan kita lupakan, yang Tuhan tidak janjikan, kita tuntut daripadanya. Tidak boleh hidup yang seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah alasan kenapa Musa mengingatkan janji Tuhan kepada mereka. Supaya mereka hidup dengan janji itu, percaya kepada janji itu, bahwa Allah sanggup memenuhi semua janji itu. Dan jangan menuntut yang tidak dijanjikan oleh Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Ayo kita belajar bersama. Percayalah kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan punya semua kemampuan untuk memenuhi janjinya kepada Bapak Ibu dan saya. Dan yang kedua, jangan menuntut sesuatu yang tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Jika sesuatu yang tidak pernah dijanjikan kemudian Dia berikan kepada kita, itu adalah anugerah Allah. Bahkan jikapun janji Allah dipenuhi dalam hidup kita, itu pun adalah anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar hidup sebagai anak-anak Tuhan yang rendah hati. Jika janji Tuhan tergenapi, itu hanya karena anugerahnya. Jika Dia tidak menjanjikan, tapi kita diberi itu, kita bersyukur itu pun adalah anugerah. Karena itu Bapak Ibu, seluruh kehidupan kita sesungguhnya adalah anugerah Allah semata-mata. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.